Mbak, habis dari mana? Habis lihat Nadine di penjara. Mau ngapain? Pakai dilihat-lihat. Nadine itu menantu saya. Saya cuma menawarkan pengacara buat dia. Ya, tawaran saya ditolak. Nggak tahu deh, bingung. Mbak ini gimana sih? Ngapain pakai ngebela dia? Jelas-jelas dia udah ngaku kalau dia itu ngebunuh Mas Benny. Gak usah pakai disewain pengacara. Gak usah. Nadine itu bukan pembunuh. Saya nggak percaya. Nadine itu anaknya baik. Lagian apa motifnya Nadine membunuh suami kamu? Nggak ada kan? Saya yakin itu cuma kecelakaan. Ternyata Mbak Maya itu nggak ngerti perasaan saya ya. Mbak itu bukannya jaga perasaan saya. Mbak itu bukannya ngebela saya tapi malah ngebela pembunuh itu. Malah pakai disewain pengacara. Awas ya Nadine. Saya nggak akan ngebiarin kamu terbebas dari hukuman. Kalau perlu kamu itu dipenjara seumur hidup. Atau hukuman mati sekalian. Irfan. Irfan. Ada apa sih, Ma? Kita harus dapetin pengacara secepatnya. Untuk apa, Ma? Ya untuk menghukum Nadine atas perbuatan dia terhadap papa kamu. Pokoknya harus orang yang hebat. Harus orang yang bagus. Supaya pengacaranya Nadine yang disewa sama Mbak Maya itu nggak bisa ngalahin kita. Oke, Ma. Mama tenang aja. Nanti aku cariin pengacara yang paling bagus. Pembunuh! Kamu telah membunuh suami saya. Kenapa kamu bunuh Nadine? Dia itu tulang punggung keluarga saya. Kamu tega! Kamu tega! Kami dipanggil sebagai saksi, Pak. Di mana ruang pemeriksaannya? Ruangannya sebelah sana, Pak. Mari, Pak. Ayo sayang, ngapain nontonin mereka? Ayo. Pak, jangan kasih dia bebas keluar dari penjara. Dia itu perempuan licik, perempuan berbahaya. Pembunuh! Saya sebagai pengacara tidak bisa berbuat apa-apa bila Nadine tidak mau bicara soal kematian Pak Ben. Sebenarnya, yang terjadi pada Om Benny, dia meninggal. Itu gara-gara saya. Sebenarnya Nadine justru ingin menolong. Tapi ketika saya mau bantu dia, Om Benny sudah terjatuh duluan dan Om Benny langsung meninggal. Yang benar kamu San. Iya. Aku nggak percaya sama cerita kamu, San. Itu pasti cara kamu untuk melindungi Nadine. Nadine harus dihukum berat supaya kamu dan dia bisa pisah. Malam ini, dokter akan melakukan otopsi dan jenazah Pak Benny akan dibawa ke rumah keluarganya. Kami sudah mempersiapkan plan B-nya. Apa itu? Apa itu rencananya? Aku
masih kasih kesempatan buat kamu berubah pikiran, Nadine. Kasih tahu aku di mana kamu nyimpen tubuh ularnya Mas Manu. Sudah aku bilang, kamu gak perlu repot-repot untuk membebaskan aku. Karena aku yakin suamiku dengan cintanya akan membebaskan aku. Kamu itu benar-benar ngabisin kesabaran aku ya, Nadia. Tara, kita lihat sama-sama. Kita buktikan ya. Iya. Papa pernah ngomong masalah batu permata merah delima. Pokoknya aku harus cari tahu apa batu permata merah delima. Pa. Kamu dan Papa sih bikin kaget orang aja. Enggak, Papa ngomong apa barusan? Permata merah delima. Permata apa sih, Pak? Jangan keras-keras ngomong soal itu. Ma, mulai sekarang Papa minta kamu awasi yang namanya Iksan dan Tara. Oke? Kenapa mesti diawasin? Emang mereka kenapa, Pak? Mama mau jadi orang kaya apa enggak? Ya, kaya ya mau. Mau banyak duit apa enggak? Mau. Nah, makanya ikuti semua omongan Papa. Oke, mulai sekarang kamu awasi gerak-gerik Iksan dan Tara. Jangan sampai ketahuan. Hati-hati. Oke, jangan ketahuan. Oke? Oke, Pak. Oke. Ya, udah sana. Tapi kira-kira siapa ya orang yang mengerti tentang batu permata merah delima? Chandra. Nama ini selalu ada di panggilan keluar dan panggilan masuk telepon Papa. Kenapa juga sekarang mesti Ben yang mati? Lalu bagaimana cara bisa kudapatkan permata merah delima itu? Siapa yang bisa kuandalkan? Padahal sedikit lagi sudah hampir kukuasai harta si Ihsan. Pak Chandra. Cari siapa ya? Kenalkan, saya Sylvie, istrinya Ben. Saya tahu Bapak dari kontak personnya handphone suami saya. Dan saya kemari ingin menanyakan mengenai batu permata merah delima. Kenapa istrinya Benny bisa tahu soal permata merah delima itu? Sebelum meninggal, suami saya memang pernah menyebut-nyebutkan batu permata merah delima. Apa itu? Saya kurang tahu kalau soal itu. Pak Chandra nggak usah bohong. Karena saya yakin Pak Chandra itu tahu. Dan saya juga yakin kematian suami saya ini ada hubungannya dengan itu. Saya nggak tahu menahu soal itu. Oke,
Sekarang kamu boleh nggak ngaku. Tapi satu saat nanti saya akan bikin kamu cerita soal permata itu. Karena saya yakin ini ada hubungannya dengan kematian suami saya. Maaf, kalau sudah tidak ada yang lain, saya permisi mau masuk dulu. Enggak, itu aja untuk sementara ini. Permisi. Kenapa istri Benny yakin banget kalau aku tahu soal permata merah 5 itu? Semoga otopsinya berjalan lancar. Dan keberuntungan ada di pihak kamu, Nadine. Aku akan berusaha semampuku untuk keluarin kamu dari penjara. Tara. Dia pasti curiga karena aku pergi terlalu lama. Halo sayang. Sebentar lagi aku pulang. Sabar ya. Tunggu ya sayang. Bagaimanapun caranya, saya ingin Nadine itu tetap dihukum. Kalau perlu hukuman mati. Nyawa dibalas dengan nyawa. Iya, Bu. Tapi apa, Pak? Masalah biaya. Berapapun biayanya akan saya bayar. Asal Bapak bisa mewujudkan kemauan mama saya. baik, saya akan coba. Mas, gimana hasil otopsinya? Apa udah ketahuan hasilnya? Otopsi? Oh ya, belum ada hasilnya. Oh, ya udah. Ayo, kita ke kamar, Mas. Enggak, kamu duluan ke kamar aja karena aku mau sholat maghrib dulu di musola, oke? Aneh, sejak kapan Mas Manu sholat? Mungkin ini karma atas perbuatanku selama ini terhadap Isya. Aku menyia-nyiakan cintanya yang begitu besar terhadap aku. Hanya lebih mementingkan dendam aku. Sekarang aku mendapatkan karmanya.
Kalau masih ada sedikit cinta dari suami aku, tolong satukan kami ya Tuhan. Tapi kalau memang tidak ada sedikit pun cinta di hati suamiku, aku rela berpisah dari suamiku. Ya Allah, tolong ampuni aku karena gak bisa melindungi istriku. Aku sangat mencintai dia, ya Allah. Tolong tunjukkan kebenarannya. Nadine gak bersalah, ya Allah. Gak seharusnya dia ada di dalam penjara. Ini hasil autopsinya. Tolong kamu sampaikan ini ke pihak yang berwenang. Baik dokter, saya permisi. Sudah ada hasilnya? Sudah Pak. Saya buka ya? Silakan. Berarti kematian saudara Beni disebabkan oleh gigitan ular berbisa? Benar Pak, ditemukan gigitan ular pada kaki korban. Saya juga sudah mencantumkan fotonya. Baik, hasil autopsi ini akan kami jadikan bukti di persidangan saudari Nadine di pengadilan nanti. Tolong disimpan baik-baik. Baik Pak. Bagaimana mungkin kematian Om Beni disebabkan oleh gigitan ular? Jelas bukan aku pelakunya. Dan saat itu Nadine juga sedang berusaha menarik Beni supaya nggak jatuh. Ini pasti ada rekayasa. Nadine nggak boleh bebas. Terima kasih infonya Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga Nadine segera dibebaskan ya Allah. Ada apa, Ma? Hasilnya apa, Ma? Ihsan, Mama barusan dapat telepon dari polisi ngasih tahu kalau hasil otopsi dari Om Beni. Lalu hasilnya bagaimana, Ma? Jadi gini, ternyata Om Beni itu meninggal bukan karena jatuh didorong sama Nadine, tapi digigit sama ular. Semoga ini menjadi awal yang baik ya, San. Terima kasih ya Allah. Semoga dengan bukti ini pengadilan bisa memutuskan kalau Nadine tidak bersalah dan Nadine bisa segera bebas dari penjara. Aku tahu kamu nggak salah, Nadine. Ihsan! Ihsan, tolong aku! Ihsan, bantu aku, Ihsan! Nadine, tolong Om. Andai semua orang tahu perjuangan Nadine saat itu untuk menyelamatkan Om Beni, perjuangan Nadine untuk membuat keluargaku tetap utuh. Ihsan, aku udah gak kuat! Tolong! Aku minta tolong sama kamu. Jangan ceritakan kejahatan Om Beni terhadap keluarga kamu. Termasuk Tante Sylvie. Kalau ada yang nanya kenapa Om Beni jatuh, kamu gak perlu melibatkan diri kamu. Aku gak mau kamu ada masalah.
Aku harus menebus semua kesalahan yang aku lakukan karena udah bikin kamu tersiksa, Nadine. Maafin aku, Om. Aku terpaksa merekayasa semua ini karena aku harus bebasin Nadine dari penjara. Nadine gak bersalah. Dan Om tahu itu.